Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Adelia Samosir dengan NPM 22012080. Di sini saya akan membuat sebuah video guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Azrai Sirait. Baiklah, langsung saja kita pilih ke notepad. Oke, setelah itu kita beralih ke Word. Kita akan mengcopy sebuah pemrogramannya, kita copy, lalu kita kembali, kita masukkan ke dalam notepad tadi. Setelah itu kita paste. Nah, di sini ini adalah sebuah pemrogramannya. Oke, ini dianya. Setelah itu kita simpan, kita save as, kita simpan ke dalam data di dalam web kita. Kita kan sudah mempunyai web sebelumnya. Kita cari saja. Nah, sini adalah Samosir. Setelah itu kita simpan di situ. Sabar. Dengan nama formulir.html. Setelah itu kita simpan. Kita kembali. Setelah itu kita buka berkas kita yang tempat kita simpan tadi. Oke, dalam data tadi kita buka web kita itu ya. Tadi kita buat namanya formulir, kita buka. Nah, ini dia hasilnya. Setelah kita buat nama kita. Setelah itu kita simpan, kita kirim. Nah, jadi hasilnya itu yang ada di atas ini ya. Ini dia, formulir, nama Cindy plus Adelia plus Samosir, PM kita tadi. Oke, tuh. Oke, setelah itu dianya hasil pemrograman dari yang tadi kita buat. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada dalam pemrograman kita tadi, seperti pada bagian yang pertama yaitu deklarasi doctype, menunjukkan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Yang kedua, tag HTML, memulai dokumen HTML dengan atribut length sama dengan n yang menunjukkan bahwa bahasa utama dokumen ini adalah bahasa Inggris. Yang ketiga, tag head, berisi informasi meta, judul halaman, dan gaya CSS. Meta teksnya itu meta char set sama dengan UTF-8, menentukan karakter encoding yang digunakan. Yang kedua, meta name, pastikan bahwa tampilan responsif pada perangkat mobile. Yang ketiga itu judul, dalam itunya title, yaitu memberikan nama pada tab browser. Yang setelah itu pada tampilan CSS-nya itu didefinisikan di dalam tag style, mencakup gaya untuk body, container, formulir, elemen input, dan pesan error. Dan setelah itu gaya CSS, di mana body mengatur tampilan latar belakang dan penempatan konten agar berada di tengah layar. Yang kedua, form container, yaitu mengatur gaya untuk kotak formulir termasuk warna latar belakang, padding, border radius, dan bayangan. Yang ketiga, form group, yaitu mengatur margin untuk setiap grup input. Yang keempat, input styles, yaitu menentukan gaya untuk input teks dan tombol kirim termasuk ukuran, padding, dan interaksi hover. Ya, setelah itu JavaScript, di mana fungsi validate form, yaitu fungsi ini memvalidasi input dari formulir ketika pengguna mengirimkan formulir. Yang kedua, mengambil nilai input menggunakan dokumen .getElementBuild untuk mendapatkan nilai dari input nama, NPM, dan email. Terus setelah itu pesan error, di mana mengambil elemen untuk menampilkan pesan error terkait setiap input. Setelah itu reset pesan error, yaitu menyeting pesan error menjadi kosong sebelum melakukan validasi.
validasi input itu yang pertama, nama tidak boleh kosong, NPM harus diisi dan hanya boleh berisi angka. Yang ketiga, email harus diisi dan sesuai dengan format email yang valid. Yang keempat, mengembalikan nilai validasi jika semua input valid. Fungsi mengembalikan true, jika tidak mengembalikan false. Setelah itu yang terdapat pada formulir di mana terdapat elemen form yang menggunakan onSubmit, yaitu return validate form yang akan memanggil fungsi validasi saat formulir terkirim atau dikirimkan. Jika fungsi mengembalikan false, pengiriman formulir akan dibatalkan. Setelah itu konten formulir terdapat 3 grup input. Yang pertama nama, yaitu input teks untuk nama dengan pesan error di bawahnya, NPM untuk input teks untuk NPM dengan validasi angka. Yang ketiga email, di mana input teks untuk email dengan validasi format email.